Jemaat Tuhan, Shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya pagi hari ini kita bersuka cita, amin. Sebab kita ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Saya persilakan kita untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan yang Kau berikan di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan. Kau masih setia Tuhan, dan Engkau akan selalu setia bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami datang ke tempat ini, karena kami ingin setia Tuhan, mengiring Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Sebelum kami jauh lebih lagi untuk memuji Tuhan, kami ingin satu hati menolak setiap roh yang tidak berasal daripada Tuhan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Roh tidak fokus apapun itu Tuhan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus Tuhan saja beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Persilakan kita untuk duduk kembali. Terima kasih buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau terlalu baik bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan pujian. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib.
hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari jemaat saja nyanyikan pujian ini. Engkau jawaban hidup kami Tuhan. Katakan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sembah Tuhan. Terima kasih. Mata kami tertuju padamu. Kami bawa penyembahan kami. Kami bawa rasa syukur kami ke hadapan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Kiralaba ya sekera. Haleluya.
Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segera labara, segera. Terima kasih Tuhan. Kami tak dapat mengungkapkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Selain kami datang memuji-Mu Tuhan, Kau begitu baik bagi kehidupan kami. Hanya pujian dan penyembahan kami dapat berikan di hadapan Tuhan. Mari nyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini masih mengizinkan kami untuk menyembah Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiralabaya sekeralabaralabaya sekeralabaralabaya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami sembah, kami puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, alabaya sekeralabaya se. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu. Saudara kita bangkit berdiri. Begitu ajaib pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Berikan tunggu yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Jemaat Tuhan siap memuji Tuhan, amin.
denganmu Tuhan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Katakan, Kau pegang hidup kami sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Serukan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yo mari katakan, hanya Kau kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu, katakan, Kau pegang kehidupan kami Tuhan sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Kami yakin dan percaya. Mari jemaat Tuhan surga, Yesus Kaulah Raja berkuasa. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, Kau sumber kekuatan kami. Curah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Engkau Allah yang besar di dalam kami Tuhan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan, selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar. Semua musuh gemetar. Dengan imanmu katakan, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Bekerja bukanlah kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar. Semua musuh gemetar. Serukan, semua musuh gemetar. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam Tuhan. Engkau yang selalu bekerja Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang aku selalu kan meninggikan
kesetiaan-Mu besar di dalam. Mari jemaat Tuhan serukan. Mari katakan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Lebih lagi, dengan imannya katakan, bila Engkau di sisi kami Tuhan, kami tak takut siapapun, karena Kaulah perisai. Lebih lagi, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Sekali lagi, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Ku serukan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam. Besar di dalamku. Amin. Katakan, besar di dalamku. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Persilakan kita untuk duduk kembali. Semua bersuka cita, amin. Bersuka cita, berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita persiapkan korban persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Persembahan dapat dijalankan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku,
Janji-Mu Tuhan, ku yakin ada waktu-Mu Tuhan. Semua lebih lagi katakan segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan hidupku selalu, ku yakin percaya ada waktunya. Kami percaya, ya Tuhanku, ya Allahku, bahwa janji-Mu ya dan amin. Di saat kami memuji menyembah Engkau, firman-Mu berkata Engkau bertata di atas pujian umat-Mu. Kami percaya saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu hadir mengurapi tiap-tiap pribadi kami. Terlebih hamba-Mu menyatakan isi hati-Mu di tempat ini. Sehingga kami makin kuat dan makin bertumbuh dan berbuah-buah dalam kerajaan-Mu. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kembali untuk Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya tergerak membuka firman Tuhan tentang ciptaan baru. Ya, saya ada sharing kepada hamba Tuhan, saya ingin membahas tentang ciptaan baru. Apa sih artinya ciptaan baru? Kita mau baca itu 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ini maksudnya firman Tuhan ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Tolong angkat tangan. Oh, semua saya yakin dan percaya. Kalau saudara percaya saudara ada di dalam Kristus, maka saudara ada ciptaan baru. Apa sih itu maksudnya Tuhan ciptaan baru? Saya mau jelaskan ini karena saya dapat berkat dari Tuhan luar biasa sekali. Ciptaan baru berarti kita itu jadi baru. Beda dengan lahir baru. Banyak orang punya prinsip itu ciptaan baru itu lahir baru. Nanti saya mau jelaskan, saudara dengar baik-baik, beda bagaikan langit dan bumi. Kalau secara manusia kita orang pastilah sama. Secara logika, secara pengetahuan, ciptaan baru itu lahir baru itu sama. Nanti saya bahas firman Tuhan, saudara dengar baik-baik. Saya Tuhan buka pewahyuan ini luar biasa sekali. Nah, di dalam Kristus, saya ulang lagi, di dalam Kristus itu ciptaan baru, bukan lahir baru. Banyak orang bilang ciptaan baru dengan lahir baru sama. Ternyata saya selidiki firman Tuhan, saya kaget luar biasa saudara. Maksudnya itu ciptaan baru itu bukan lahir baru.
Saya ulang lagi, ciptaan baru itu bukan lahir baru. Siapa di sini bilang ciptaan baru dengan lahir baru sama? Tolong angkat tangan. Wah, pintar semua di sini kan sudah tahu ya. Itu beda bagaikan langit dan bumi. Tapi banyak orang bahkan hamba Tuhan mengatakan itu ciptaan baru, itu lahir baru. Maksudnya firman Tuhan di sini ciptaan baru, saya mau baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai dengan 24. Tolong. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, tolong diperhatikan. Kalau ciptaan baru itu sudah ada cuma dibaharui. Betul? Itu artinya ciptaan baru. Sudah ada dibaharui. Kalau lahir baru belum ada keluar. Betul? Melahirkan anak yang tidak ada keluar dia. Itu beda saudara. Nanti saya bahas lagi lebih dalam lagi saudara kaget. Makanya jangan pakai logika untuk menafsirkan firman Tuhan. Kalau logika ikut pengetahuan itu ciptaan baru sama lahir baru lah. Saya mau jelaskan saudara dengar baik-baik. Terus 23. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Ya, 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi kita ini yang sudah lahir baru, Freddy yang lama, bukan lahir baru, diciptakan baru itu berubah. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu cerita tentang tubuh dan jiwa. Saya ulang lagi. Ciptaan baru itu sudah ada tapi dirubah yang lama menjadi yang baru. Itu cerita tentang pikiran, tubuh dan jiwa. Perbuatan. Beda lahir baru. Lahir baru cerita tentang apa? Lahir baru. Lahir baru, kapan kita lahir baru? Hah? Kapan? Coba kasih keras sedikit. Saya mau supaya jemaat makin bertumbuh. Guru yang pandai mengajar itu guru yang banyak bertanya. Kapan kita lahir baru? Roh kita hidup, lahir baru, mati. Sebelum kita dibaptiskan manusia lahir sudah dosa. Sampai tua tetap dosa kalau belum dibaptis. Lahir baru, waktu kita dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun ke atas kita. Itu lahir baru. Beda tidak? Oh, bagaikan langit dan bumi. Lahir baru itu roh kita yang berubah. Dari mati menjadi hidup. Ciptaan baru itu tubuh dan jiwa kita. Ada kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya beri pemahaman ini karena saya banyak lihat banyak hamba Tuhan juga belum mengerti tentang ciptaan baru dan lahir baru. Saya berdoa sama Tuhan, apa betul pendapat saya? Tuhan bilang, buka firman Tuhan, rahasia firman-Ku. Oleh sebab itu menanggalkan manusia lama itu apa yang kita mau tanggalkan, apa yang kita mau rubah. Iya kan? Menanggalkan baju lama kita. Apa yang mau ditanggalkan? Makanya firman Tuhan dahsyat luar biasa. Saudara aminkan firman Tuhan? Kita mau baca yang pertama. Efesus pasal 4 ayat 25. 24 tadi, ini 25 langsung dikasih jalan keluarnya. Luar biasa Tuhanku. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar Seorang. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain.
karena kita adalah sesama anggota. Ya, menangkan manusia lama itu bohong. Jangan suka bohong. Siapa di sini tidak pernah bohong? Tolong angkat tangan. Di Alkitab hanya satu pribadi yang tidak pernah bohong. Siapa dia? Yesus Kristus. Kenapa firman Tuhan bilang tidak bisa bohong? Buanglah dusta. Buang. Bukan tidak bisa bohong. Itu dibuang. Kita buang sampah kan? Pernah diambil lagi kembali? Buanglah dusta. Siapa itu pendusta? Kau takut sebutnya. Siapa itu pendusta? Makanya jangan jadi iblis. Bilang di sebelah, jangan mendusta, jangan jadi iblis. Iblis itu suka mendusta. Yohanes 8 ayat 44. Maaf ini di luar catatan saya. Pasti tahulah. Yohanes 8 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Amin. Itu kalau kita bohong bukan kita jadi iblis. Jadi apa? Jadi apa tadi? Pembunuh. Halo. Banyak orang suka berdusta itu membunuh. Dengar baik-baik firman Tuhan. Makanya hati-hati. Firman Tuhan bilang, kalau firman Tuhan tegur itu bukan menghakimi, tapi menegur, menguatkan. Bayangkan pertama tadi baru baca Tuhan buka sama saya. Bukan seperti Bapak segala pembohong. Tapi kita dusta itu sama dengan membunuh. Wow. Iblis pekerjaannya membunuh. Kalau kita jadi iblis kita jadi pembunuh. Hati-hati saudara dengan dusta. Ada yang bilang, Bapak pendeta kalau dusta putih bisa tidak? Atau dusta kecil. Bisa? Pertama kecil-kecil, jadi lama-lama jadi besar. Halo. Hati-hati. Berhubung waktunya saya lanjut lagi ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padang amarahmu. Ini yang paling repot saudara. Saya dulu kalau tidak satu paham dengan istri, itu matahari terbenam, mau sudah terbenam itu masih tidak bisa perdamaikan diri. Biasanya 2-3 hari baru mau tegur. Begitu kan suami istri yang ada di sini, halo. Kalau hari itu langsung berdamai luar biasa, saya salut betul-betul. Karena itu berjuang itu tidak gampang saudara. Halo suami istri, jangan suka marah-marah. Saya sekarang bertobat saudara. Masalah apapun juga saya tidak mau marah lagi. Karena firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? 27 tolong dibaca. 27. Dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Nah, jangan suka beri kesempatan kepada iblis sebelum matahari terbenam. Halo? Saya bersyukur Tuhan proses saya. Makanya saya bilang, Tuhan kalau masih ada sangga-sangga itu kasih keluar. Baru berkati Petra Palu. Makanya saya yakin Petra Palu pasti diberkati. Amin. Kok tidak ada amin? Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saatnya Petra Palu Tuhan berkati.
memberkati. Minta kasih karunia Tuhan supaya bisa mengalir bersama-sama kita masuk rencana Tuhan. Jangan ketinggalan. Kalau saya sudah diproses sedemikian, saudara, kita semua juga pasti lebih dari orang-orang menang. Amin. Siapkan hatimu, berubah, tanamkan dalam hatimu. Ini akhir zaman, akhir dari akhir zaman. Tidak ada jalan lain, saya banyak dapat kasih karunia. Saya diskor hampir 4-5 bulan. Saya dapat banyak berkat dari Tuhan. Itu rencananya Tuhan. Makanya di dalam teguran, di dalam proses, di dalam disiplin Tuhan tetap baik. Amin. Kasih setianya tetap baik. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ada hamba Tuhan diskor stres. Malu. Loh, kenapa harus malu? Ada rencana Tuhan. Saya enjoy saja, saya mau mengalir. Cuma saya minta kasih karunia Tuhan. Tuhan perdamaikan saya dengan istri saya. Karena saya masih mau melayani Tuhan. Itu saja saya minta, tapi Tuhan jawab. Secara manusia, itu kalau setengah tahun belum tentu bisa damai saudara saya dengan istriku. Kalau secara manusia. Makanya saya bilang sama jemaat, mari kita maju bersama-sama. Saya ingin dengan jemaat maju bersama-sama. Ayat 28, apa yang harus dibuang? Ditanggalkan. Ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Wow. Jangan mencuri. Saudara, ada orang mencuri karena hobi. Saya kaget ada cerita, ada kata anak orang kaya. Heran sekali dia masuk supermarket pasti dia curi. Bayangkan, anak orang kaya. Iseng, dia lihat barang bagus diambil, kasih masuk di kau, kedapatan. Tapi saya yakin dan percaya kalau Tuhan bilang jangan mencuri itu pasti jelek. Sifatnya siapa mencuri? Iblis. Iblis datang seperti pencuri. Di sini saya yakin tidaklah. Amin. Kalau saya bilang saudara kaget. Betul amin, tidak mencuri. Nah tidak berani kan bilang amin. Mencuri waktunya Tuhan. Amin. Tahu? Kita kadang-kadang bilang tidak mencuri, tapi mencuri waktunya Tuhan. Jam 9 ibadah, jam 9:10 datang. Mencuri 10 menit. Halo. Saya harap firman Tuhan ini minggu depan tidak ada lagi yang terlambat. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya di mimbar baru Tuhan kasih saya mencuri. Saya bilang Tuhan saya mau bilang mencuri apa di sini jemaat tidak ada pencuri. Tuhan bilang mencuri waktuku. Makanya saya banyak berdoa sama Tuhan selama saya ngomong Tuhan berbicara kepada saya. Hati-hati. Kadang-kadang kita bilang kita sudah tidak mencuri. Tapi banyak hal-hal di dalam kerajaan surga itu yang kita mencuri waktu berdoa. Roh Kudus sudah berdoa. Sebentar lagi capek. Apalagi tidur. Mau suruh bangun jam 4. Saya kadang-kadang juga lewat 4:30 baru bangun. Mencuri waktunya Tuhan. Padahal Tuhan mau jam 4.
Saya harap firman Tuhan ini datang ini untuk menegur, bukan menghakimi. Muncul waktunya Tuhan mencap firman. Oke, saya lanjut lagi. Jangan terlalu lama. Ayat 29. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oh Bapak Pendeta, saya tidak suka bicara kotor sekarang. Tapi suka bertengkar dan kebun binatang keluar semua. Itu bukan bahasa kotor kan? Tapi tidak bagus. Tidak menguatkan. Tidak membangun. Kita tidak mengatakan bahasa kotor, tetapi kita tidak membangun. Ada teman saya, dia agama lain, saya tidak usah sebut. Nah, saya ada grup untuk teman-teman sekolah SD. Saya sering kalau masuk pelan-pelan, naga. Saya bilang tidak bagus. Satu saat agama lain, dia protes sama saya. Dia bilang, kenapa sih Freddy? Sedikit-sedikit naga-naga, ini grup ini kan. Naga tidak ada apa-apanya. Itu dongeng. Saya mau jelaskan bagaimana firman Tuhan mereka tidak ngerti. Iya kan? Saya bilang, Tuhan, tolong saya. Nah, Tuhan kasih saya hikmat. Makanya saya mau bagi berkat. Dengar baik-baik. Saya bilang, kau bilang itu naga dongeng. Kalau begitu, dia masih pakai sio-sio kan? Saya bilang kalau begitu sio-sio itu juga dongeng. Dia kaget, tidak pernah lagi membalas WA saya sampai sekarang. Iya, sio-sio kan ada naga. Kalau begitu itu juga dongeng, jangan pakai. Terpukul dia tempelin sama dengan tempelin diri sendiri. Kadang-kadang kita kalau firman Tuhan itu pasti ya dan amin, amin. Pasti ada jawabannya. Tidak mungkin tidak. Saya mau jelaskan apa tentang naga-naga tidak pernah dilihat. Apa betul naga ada? Siapa percaya naga ada? Tolong angkat tangan. Tidak semua. Siapa percaya naga ada? Tolong angkat tangan. Kalau saya 2 tangan, saudara. Kita tidak lihat tapi firman Tuhan jelas-jelas bilang. Ada di Alkitab naga itu ada? Di mana? Ayat, pasal, ayat. Kita tidak bisa buktikan. Saya kasih 1 ayat, tolong dicatat di dalam hati. Wahyu pasal 12 ayat 9. Hafal baik-baik ini ayat. Itu naga betul-betul ada. Bukan dongeng, bukan tahyul. Saya sering ulang-ulang. Tolong dibaca. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Titik. Disebut iblis atau Satan. Jadi naga itu disebut. Ini disebut apa? Operatornya Mike. Betul? Ini disebut apa? Kenapa disebut mimbar? Itu bilang sama mereka. Naga disebut iblis atau Satan. Disebut itu berarti ada. Jadi naga itu Satan bukan setan. Halo? Ingat ini ayat. Kasih tahu mereka. Ini disebut Freddy. Kenapa? Kenapa disebut Freddy? Karena ada orangnya. Kalau tidak ada bagaimana bisa disebut Freddy? Wow, firman Tuhan. Amin.
Ya dan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ingat ayatnya, saya tidak usah ulang-ulang lagi. Saya sebut itu sio saja. Kenapa? Sio ada tidak? Tidak ada. Cuma disebut sio. Sio naga. Betul? Kalau tidak ada sio apa? Saya sio ular. Kalau tidak ada sio disebut saya ular. Sio babi, kau babi. Sio tidak ada kan? Sio itu cuma ditulis orang supaya dikatakan ada sio. Padahal sio itu tidak ada. Jadi kalau sio tidak ada, kita jadi apa? Babi, jadi kambing. Halo? Makanya saya Tuhan kasih hikmat. Bilang sama dia, kalau naga itu dongeng berarti sio itu dongeng. Jangan percaya. Bingung dia toh? Kasih bingung mereka. Mereka sering kasih bingung kita orang kasih kembali kasih bingung mereka. Ya, ayat 30 ini yang paling dahsyat. Peringatan Tuhan Yesus. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Banyak kali kita mendukakan Roh Kudus, saudara. Saudara tahu? Itu Roh Kudus itu peka, halus banget. Dia ngomong 1 kali, 2 kali, 3 kali kita tidak dengar. Dia tidak ngomong. Seterusnya. Saya ulang lagi. Roh Kudus itu roh yang penolong, roh yang paling lemah lembut. Begitu kalau dia ngomong kita tidak dengar, dia ngomong lagi. Makanya Samuel 3 kali kan dia respon. Kalau dia tidak respon, diam. Sampai kapan tidak tahu. Makanya hati-hati. Saya ingin sekali dengar suara Roh Kudus. Tuhan bilang, hambaku tahu, pengen dengar suara Roh Kudus, resikonya besar. Kau sudah dengar suara Roh Kudus, baru Roh Kudus ngomong kau tidak taat. Oh. Makanya Tuhan mau kita hati seorang hamba betul-betul untuk dapat mentaati Roh Kudus. Kalau tidak, kita punya ini yang jalan. Yang paling terakhir, 32. Ayat 32 tolong dibaca. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hendaklah kamu ramah seorang dengan yang lain. Musuh kita saja kita harus kasih, apalagi cuma sesama. Amin. Kita banyak kekurangan, orang lain juga banyak kekurangan. Apa kita mau lihat kekurangannya mereka? Ramah seorang dengan yang lain. Halo umatku yang kukasihi. Terlebih saya sebagai gembala. Kalian banyak karakter-karakter yang berbeda-beda. Saya harus mengasihi. Apa kalian tidak mengasihi saya? Suami istri? Halo? Mari kita bersatu. Menghadapi penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat di udara. Mari kita bergandengan tangan. Saya aktifkan lagi, bukan saya aktifkan, saya dorong untuk doa Senin, Rabu, dan Kamis. Jangan lupa. Yang sudah tercatat jangan hilang. Yang tidak tercatat silakan datang. Jangan ada masalah baru datang. Itu pun juga bagus, tidak salah. Tapi lebih bagus kalau tidak ada masalah bisa datang. Ada kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya dorong umat untuk maju terus. Kita mengalir bersama-sama air zaman ini. Yang terakhir, perbedaan ciptaan baru dan lahir baru. Saya sudah bilang tadi yang saya jelaskan ini ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17.
itu tubuh dan jiwa. Sekarang lahir baru. Apa kata firman Tuhan tentang lahir baru? Beberapa ayat, 2 ayat saya akhiri. Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Yang tadi kita bilang itu selam. Lahir baru. Silakan. Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini cerita tentang baptisan air itu meterai Roh Kudus. Jadi pekerjaan lahir baru itu dari Roh Kudus, tidak ada lain. Ayat yang paling terakhir, Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Yohanes 3 ayat 3, demikian firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini lahir kembali. Jadi lahir kembali dengan ciptaan baru. Lahir baru beda bagaikan langit dan bumi. Terus. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, saudara, dengar baik-baik. Dilahirkan air dan roh. Yesus membaptis dengan api. Jadi ada hubungannya air dan roh, ini cerita tentang air dan Roh Kudus yang bekerja, itu baptisan air. Jadi dengar baik-baik, sekali lagi saya kasih ingat sama jemaat, baptisan air itu bukan selamat. Saya ulang lagi, baptisan air itu cerita tentang pertobatan, bukan keselamatan. Keselamatan itu apa? Percaya Yesus selamat. Itu saja, tidak ada yang lain. Dan saya ulang lagi. Jadi kalau saudara tanya baptisan air, cerita apa? Cerita apa baptisan air? Hah? Cerita? Menjadi anak. Makanya Yesus kenapa Yesus harus dibaptis? Menjadi anak. Baru ada pengakuan dari Bapa. Inilah anak yang kukasihi. Makanya saya sekarang tidak usah berdebat tentang percik atau selam. Bisa ngerti? Karena kalau selamat itu percaya Yesus saja selamat. Makanya mereka juga selamat. Amin. Jangan cerita tentang baptisan air. Kalau baptisan air itu cerita tentang anak. Mari kita jemput bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita belajar untuk masuk mengalir di dalam rencana Tuhan. Berdoa supaya firman Tuhan ini hidup. Di dalam Kristus itu menjadi ciptaan baru. Satu-satunya yang kuandalkan. Amin. Mari kita mengandalkan Dia, Yesus Tuhan. Percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, Yes. satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Amin, Engkau setia Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekira laba 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 yase, kira kira laba laba yase, kira laba laba yase. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak disembah. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segera
Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Kiralah Haleluya, 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 Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Ampuni kami Tuhan, kadang-kadang kami melanggar firman-Mu. Kadang-kadang kami marah sampai matahari terbenam Tuhan. Engkau ampuni kami mau belajar, kami mau bertobat, kami mau berubah. Kadang-kadang kami mencuri waktu-Mu Tuhan. Waktu ibadah, waktu baca firman, waktu berdoa. Tuhan ampuni kami. Kami banyak kekurangan tapi kami tahu Engkau Allah yang setia dan kasih setiamu sampai selama-lamanya. Ubahkan kami Tuhan menjadi serupa dengan Engkau Yesus Tuhan. Jauhkan kami daripada mulut-mulut kotor yang menyakiti hatimu. Yang menyakiti hati sesama kami Tuhan. Ampuni kami. Dan kami mau berubah menjadi baru di dalam Engkau. Terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah mereka, anak-anak mereka, sekolahnya, pelajarannya, pergaulannya. Jauhkan dari pergaulan bebas yang jahat. Beri anak-anak kami ini roh takut akan Kau sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati juga pekerjaan usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaatku akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulanglah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin.